Capek. Udah capek jelasin, harus jelasin ulang. Oh my god, nggak apa-apa deh. Oke, oke. Mohon maaf sinyalnya. Masa mau ngejelasin ulang? Cukup. Oh, Dewa. So, ah. Halo. Nah, salah satunya ini nih kendalanya kan gara-gara sinyal. Jadinya ya udah kita ulang mulai dari awal ya. Aduh, sorry nih teman-teman, tadi itu kendala dengan sinyal. Sinyal, Oh, kendala sinyal. banget. Oke, Oke, jadi lanjut. Ulang aja ya, soalnya kan ini buat di-share di Instagram. oke. Tadi nggak di save ya Kak Yusfia? Yang pertama. Nggak tahu, nggak tahu, nggak ngerti. Astaga. Ya Oke. udah, nggak apa-apa Oke kan? teman-teman, kita mulai dari awal aja. Pertama-tama kita mulai dari perkenalan dulu aja ya. Tadi kita Oh lupa iya, perkenalan soalnya iya nih. bener banget nih Oke, ada. kita perkenalan dulu. Oke, nah, saya Oke, saya tuh aku aja ya. oke. Perkenalkan, aku sebagai moderator di sini, Lala Nada Ardina Aprilia, mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi, dan narasumber kita tentunya yaitu Yusfia Hadisti. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalin, nama aku Yusfi Hadisti Bajatunufus. Aku mahasiswi aktif jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang. Aku sebagai narasumber atau pemateri malam ini bakal ngejelasin temanya berpikir optimis di era pandemi. Oke. Mungkin Kak Yusfia bisa mulai dari materinya dulu, bisa dijelaskan secara umum biar teman-teman juga pada tahu nih pembahasan kita malam ini tuh kayak gimana. Oke. Makasih semuanya yang udah menyempatkan hadir. Semuanya, makasih banyak. Aku bakal ngejelasin ulang ya. Jadi sebelumnya itu aku bakal ngejelasin apa sih optimis itu. Optimisme adalah kemampuan atau sikap seorang untuk selalu berpikir positif di berbagai hal dari segi yang baik dan menyenangkan. Bisa juga diartikan sebagai apa tadi? Um, Keyakinan atau memiliki harapan yang menyenangkan di segala hal. Tuh. Terus pendahuluannya. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, aku bakal jelasin pendahuluannya. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap harinya manusia itu berkomunikasi dengan manusia yang lainnya. Dengan kita berkomunikasi, maka kita telah berinteraksi dengan orang lain. Kan kita dulu sebelum pandemi ini pasti punya teman kan buat sharing, buat cerita, buat berbagi pengalaman, buat ya saling membantu lah. Yang penting kita udah mengeluarkan unek-unek kita gitu. Oke. Berbicara mengenai berpikir optimis di era yang sekarang ini, terutama di pandemi, kita sebagai tentunya sebagai mahasiswa juga ya, optimis optimis bagi mahasiswa itu kayaknya sedikit bagi saya Ya, bagi saya itu kurang bisa optimis sih orangnya. Jadi aduh, maaf ada gangguan tadi. Jadi buat teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya ada yang mengenai masuk. tema kita kali ini, yaitu berpikir optimis di era pandemi. Oke, ini dari Hafiz underscore. Oke. Bagaimana langkah awal kita untuk membangun mindset sikap kita pribadi untuk tetap optimis pada masa pandemi seperti saat ini, Kakak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ya, Kak benar. Hafiz di sini. Mungkin Kak Yusfia bisa menjawab langsung pertanyaannya.
Oke, sebelumnya sebenarnya aku ingin ngejelasin banyak hal ya, tapi berhubung ada yang bertanya, jadi aku bakal jelasin dulu. Gimana sih cara kita, langkah awal kita untuk membangun mindset? Pertama itu kan misalnya kita ini harus mempunyai goals. Di dalam hidup kita itu goal dan planning. Banyak orang yang beranggapan goal dan rencana atau plan itu sama, padahal itu berbeda ya. Goal itu seperti kita goalnya nih, misalnya ingin bangun pagi ya kan. Terus planningnya atau rencana untuk mencapai goal itu apa? Misalnya nih, rencana kita bakal tidur lebih awal, jam 10 udah tidur nih, maksimal jam 11 malam kita udah tidur supaya kita bisa bangun pagi, supaya goal kita itu tercapai, ya kan? Ya ibaratnya visi dan misi ya, visinya apa, misinya apa untuk mencapai visi tersebut gitu. Terus kita sehabis punya goal buat bangun pagi, planning setelah kita bangun pagi itu apa gitu, rencana kita setelah bangun pagi itu mau ngapain sih gitu. Aku udah bangun pagi nih, aku harus ngapain ya, nggak mungkin dong aku tidur lagi gitu kan. Aku harus produktif nih, aku harus bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat karena kan aku udah bangun pagi nih, aku udah mencapai goal. Oke, nanti kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Aku bakal ngejelasin dulu ya sedikit. um, Masalahnya di sini adalah adanya pandemi COVID ya kan, adanya coronavirus disease 19 yang udah ada udah masuk ke Indonesia itu akhir 2019 dan mulai menyebarnya itu sekitar Maret ya. Pokoknya setelah aku ingat waktu itu aku masuk sehari dan udah langsung keluar pengumuman buat um, belajar di rumah Libur. gitu. Buat ini apa namanya, lockdown, lockdown ya nggak sih? Nah, dengan adanya pandemi ini, kan sebelumnya di tahun 2021 kemarin itu bulan Juni atau nggak Juli itu tuh sedang tinggi-tingginya nih kasus yang terkena COVID ya kan. Wah, parah sih waktu itu. Lalu Ya, adanya new normal, aktivitas new normal. Kita jadi setelah pandemi kan pasti ada new normal. Kita bisa keluar rumah tapi tetap menjaga jarak dengan orang lain gitu. Berbelanja itu pakai masker, selalu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer gitu. Terus kita ya dengan adanya pandemi COVID ini membawa sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya tadi, sisi positif dulu ya. Sisi positifnya itu polusi udara itu mulai berkurang karena kan orang banyak yang dikarantina atau isolasi mandiri di rumah. Jadi berkurang untuk keluar rumah gitu kan, menggunakan kendaraan berkurang. Terus banyak yang berhentiin karyawan-karyawan pabrik tuh, mereka mulai kerja di rumah gitu kan. Terus sisi positif lainnya itu kita menjadi lebih dekat dengan keluarga kita gitu. Pesan aku nih ya, buat kalian yang masih ada keluarganya, coba nikmatin waktu kalian itu bersama mereka gitu. Jauhi gadget dulu, jauhi quality time sama mereka karena waktu itu nggak bisa diulang, guys. Oke, jangan sampai kalian menyesal. Oke, sayangilah keluarga kalian. ya terkait dengan gak bisa jauh dengan gadget. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini juga pun ketika kita itu kumpul bareng teman-teman pasti mereka itu bakalan fokus sama handphone. Bener nggak? Dan pasti bakalan Ya, fokus ke handphone. Dan itu yang mengurangi komunikasi. Ya walaupun kita memang tahu kita itu sekarang itu sedang berada di revolusi industri 4.0 di mana teknologi itu memang semakin berkembang dan membuat dan itu pun mempengaruhi ke lingkungan sosial. Tapi di era pandemi ini juga bakal terbatas ya komunikasi. Loh, bentar.
komunikasi kita pun juga terbatas kayaknya di era pandemi ini. Dimana kita itu Bener sekarang banget. tuh lebih berkomunikasi melalui handphone, khususnya di sosial media. Kita tuh selalu berkomunikasi lewat sosial media, dan kadang ada orang yang lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan seseorang melewati sosial media atau seperti WhatsApp misalnya, daripada pas ketemu langsung. Benar nggak sih, Kak Yuspia? Iya, bener banget. Kak Dea, ini ada yang bertanya nih. Nah, Oke, dibacain nggak? siapa? Siapa itu? Kok di sini nggak Dari ada Kak ya? Trisna. Itu di Kak mana Cici tempat Trisna. pertanyaannya? Ini di aku ada kok. Misalnya nih, kita sudah memiliki goal, tapi di tengah jalan kita menemukan banyak banget hambatan. Jadi kita pesimis buat ngejar goals kita. Jadi gimana sih solusi biar kita bisa optimis lagi ngejar goal kita? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Gimana sih kalau kita misalnya stuck di jalan ya, stuck di tengah gitu? Pertama-tama kita itu harus kembali ke niat awal kita buat fokus tujuan kita itu apa gitu. Gini nih teman-teman, kenapa resolusi kita di awal tahun itu nggak sering kesampaian sampai akhir tahun? Kenapa? Karena kita itu terlalu banyak menetapkan resolusi yang terlalu tinggi. Tuh, bentar. Aku tak cari di ini. Ya, kenapa resolusi kita itu nggak sampai akhir gitu kan? Banyak yang nggak kesampaian resolusi kita atau goal kita. Kan biasanya di awal tahun itu kita seringkali menetapkan buat, wah, aku goalnya ini nih, aku harus jadi lebih baik lagi. Tapi nggak sampai 2 bulan atau sebulan itu kita itu stuck gitu di tengah jalan kayak ya udah males banget ngelanjutin goal kita. Oke. Pertama, jangan buat resolusi yang besar ya teman-teman. Buatlah satu janji kecil aja pada diri kamu sendiri setiap hari, tapi kamu itu mampu buat berkembang setiap harinya. Tuh, nggak apa-apa. Memang sih nggak mudah buat menuju goal kita yang langsung drastis tanpa berproses gitu. Alangkah baiknya kita itu punya resolusi yang kecil, tapi kita itu mampu dan kita yakin kita itu pasti bisa buat capai gitu. Misalnya nih, kita berolahraga ya di rumah selama 10 menit, meditasi selama 5 menit, membaca buku 5 halaman setiap hari. Karena kita udah membuat resolusi yang terlalu jauh dari kebiasaan kita saat ini, itu bakal membuat otak kita itu melihatnya sebagai sebuah ancaman, teman-teman. Dan kita menjadi takut. Justru kita itu harus punya goals yang kecil aja dulu, tapi ada prosesnya setiap harinya gitu. Jadi kita itu kayak apa ya? Kayak kecanduan, bukan kecanduan ya, kayak seneng banget gitu kan kita punya goal. Aku mau baca buku sehari itu 1 buku misalnya. Nggak usah 1 buku. 10 halaman aja. Tapi setelah kita baca, wah menarik nih buku, apa sih kelanjutannya gitu kan, ya udah kita terus baca-baca, kita nggak sadar sampai kita itu membaca bukunya itu sampai habis tuh. Setelah kita membaca bukunya sampai habis, terus pasti kan kita ngerasa senang nih, kayak wah kita udah bisa membaca buku melebihi goal kita di awal gitu, melebihi resolusi kita di awal gitu kan, pasti kan rasanya tuh seneng banget gitu kan. Gimana Kak Dia? Ya, betul banget. Jadi kita itu harus berproses dari hal yang terkecil dulu dong tentunya. Soalnya kalau misalnya kita itu menggol besar nih, kita tuh merencanakan suatu tujuan yang besar, terus kita nggak dapetin tujuan itu, otomatis kita tuh bakal ngerasa kayak pesimis gitu. Dan kita tuh nggak bakalan lagi mau mencoba hal tersebut. Makanya kita itu lebih baik step by step, seperti katanya Kak Yuspia, itu step by step untuk melakukan suatu hal, apalagi untuk mencapai suatu goal yang besar, kita itu harus berproses mulai dari goal yang kecil dulu.
Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya nih, kapan lagi coba kita itu bisa sharing-sharing bareng, eh apa ide di live seperti ini, mungkin bisa ini curhat juga bisa ya nggak sih ya Kak Yusfia ya? Ini Ya loh, benar. mahasiswi Oh ya Kak, psikologi, kapan lagi gitu? aku bakal bagi ilmu, dengar mindfulness nggak? Ya, Bentar. Em, ada yang nanya nih, ya udah satu pertanyaan lagi, habis tak jawab, kita lanjut membahas tentang mindfulness. Oke, di sini dari Kak Hajra KCL. Solusi kalau ngezoom biar nggak bosan dan ditinggal tidur. Oke, Kak Dea. Kak Dea dulu deh misalnya. Gimana solusinya? Pernah nggak sih ngezoom ah, terus kita tinggal tidur? Pasti pernah kan, tapi sering nggak sering juga. sering. Ketahuan nih Kak Dea, sering ninggalin kelasnya. Intinya sebenarnya tergantung dari diri kita sih, tergantung dari diri kita dan juga Maaf dari banget dosen. kelewat, bisa diulang nggak? Ya nggak sih kayak sebenarnya tergantung diri kita dan dari dosen. Kalau Ya. kalau aku pribadi nih ya, kalau aku pribadi tergantung mood biasanya. Eh aku itu tipe orang yang bakalan fokus sama suatu pembahasan yang menarik menurutku. Seperti ada satu mata kuliah yang dimana aku itu benar-benar tertarik banget buat benar-benar nggak boleh ketinggalan sama mata kuliah itu, yaitu komunikasi dan gender. Itu tuh kita tuh ngebahas tentang feminisme dan juga maskulinitas. Itu tuh hal yang unik gitu. Dimana di era kita di budaya patriarki sekarang ini kan pasti itu hal yang hal yang benar-benar membuat kita itu tertarik, apalagi aku yang awalnya pas ngezoom pasti bak tidur, enggak sih, enggak tidur sih sebenarnya, bukan tidur, cuman cuman matiin kamera sama matiin mic aja, tapi ngedenger sekilas sih, ngedenger sekilas. Dan juga itu juga tergantung dosennya juga sih, cara pembawaan dosen, cara komunikasi dosen dengan mahasiswanya seperti apa, nyampe nggak ke mahasiswanya, bakalan buat mahasiswanya bosan nggak tentang dengan teknik pembelajarannya seperti ini, kayak gitu sih. Kalau menurut Kak Benar. Isfia itu kayak gimana? Itu tadi sih aku bakal nambahin sedikit. Tergantung dari dosen yang ngejelasinnya itu seperti apa gitu kan. Ada beberapa dosen yang cara menyampaikannya itu enak dan cepat masuk ke kita, ya kan. Di samping itu, supaya kita nggak bosan dan ditinggal tidur. Pasti kalau malam hari itu usahakan tidurnya cepat gitu biar nggak capek. Biar besok paginya itu kita itu cepat bangun gitu. Terus kita pelajari dulu materinya sebelum kita apa namanya, sebelum dosennya menjelasin. Pasti kan dosennya itu sharing, kadang ada dosen yang share materi terlebih dahulu kan sebelum menjelaskan lewat Zoom. Nah, itu dari sana itu kita baca dulu materinya. Jadi ketika kita sudah mempelajari materinya dahulu, pas ngezoom nanti itu menjadi poin plus kalau kita bertanya nih ke dosen. Nanti dosennya bakal nandain kita nih, wah ini siapa ya namanya, kok dia sering bertanya ya, kok dia itu apa namanya, fokus gitu kan, fokus terhadap materi yang beliau sampaikan gitu. Itu tadi sih harus tidurnya cepat, terus jangan ubah mindset, jangan berpikiran bahwa um, materi itu nggak menarik. Kita harus tetapkan niat kita di awal, kita itu harus lulus di mata kuliah itu gitu.
kita harus senangin dulu pelajarannya. Di awal kita harus cari tahu dulu sebanyak mungkin informasi mengenai mata kuliah tersebut. Dari sana kita itu harus pendekatan juga ke dosennya, biar kita itu ditandain gitu kan, ditahu sama dosennya kalau kita itu berminat gitu kan sama mata pelajaran beliau. Bisa jadi nilai tambahan juga kalau kita sering bertanya, sering memberikan kesimpulan, apalagi bertanya atau memberikan sanggahan. Tadi sih. Kayaknya ini deh, Kak Dea. Ada pertanyaan dari Kak Asroli Andika itu apa ya tadi? Tak scroll dulu ya. Makasih semangatnya, teman-teman. Mengetahui di masa pandemi COVID-19 ini banyak aktivitas dibatasi, bahkan aktivitas di kampus pun dibatasi. Nah, pertanyaan saya mengenai COVID-19 ini bagaimana cara lingkup dengan baik dan benar? Wah, udah bagus nih pertanyaannya dari awal. Kok di akhir kok menyimpang banget? Mohon maaf, Apa itu? saya nggak bisa jawab. Apa itu? Apa yang terakhir pertanyaannya? Bagaimana? Pertanyaannya itu cara itulah itu jauh banget dari topik cara selingkuh dengan baik dan benar. Wah, itu lain kali aja kita bahas ya di next live selanjutnya. Oke, maaf nggak bisa jawab soalnya itu jauh banget dari topik. Dengan Oke, teman-teman yang lain mungkin bisa bertanya nih, kapan lagi gitu. Kita itu bisa sharing-sharing nih sama langsung ya bisa dikatakan ahli, bakalan menjadi on the way ahli ahli psikolog Amin ya nih. Allah. Amin ya Amin. robbal alamin. Teman-teman yuk kita sharing-sharing nih. Mungkin ada pengalaman atau apa gimana nih? Tulis Kalau di komentar atau ya mau betul. apa Q&A bisa kok, ada kan di ini di bagian Ya ini Q&A. bisa. Betul, bisa bisa Oke bisa. teman-teman, sambil menunggu pertanyaan atau sharing dari teman-teman yang lain, Kak Dea aku lanjutin dulu ya. Di sini cara memiliki hubungan yang lebih baik dengan diri kamu sendiri. Menarik nggak? Oke. Ya, tadi kan udah dijelasin nih. Pertama itu kita itu jangan buat resolusi yang besar, tapi buatlah satu janji yang kecil, tapi bisa kita tepati gitu, bisa kita lalui. Kedua, mulailah memilah dengan siapa kamu menghabiskan waktu gitu. Jangan kamu habiskan waktu sama teman yang toksis atau dengan orang yang kamu nggak suka atau dengan orang yang membawa pengaruh buruk ke kehidupan kamu. Ya. Amatilah bagaimana mereka berbicara, berpikir, dan bertindak. Alangkah baiknya ketika kita itu pertama kali ketemu sama orang itu, kita perhatiin dulu orang itu gitu. Kita apa ya istilahnya analisis nggak sih? Kita pokoknya kita perhatiin dulu orangnya gitu. Gimana cara dia berbicara, gimana cara dia mendengarkan, apakah dia itu egois nggak sih kalau misalnya ada yang ngomong terus dia itu sering motong atau dia itu nggak dengerin orang yang berbicara itu dengan baik gitu kan, misalnya dia dengerin tapi dia sambil main gadget. Next, Oh, lakukan udah. refleksi diri. Oke. Lanjut nih, masih lanjut. Oh, Refleksi itu kayak evolusi diri ya teman-teman. Jadi dengan kita melakukan refleksi diri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita harus bisa mengamati bagaimana perasaan kita, bagaimana pikiran kita, reaksi kita, emosi kita, ego kita, dan peran kita dalam setiap situasi ini teman-teman. Jangan kita itu terlalu egois, jangan kita mau menang sendiri, atau jangan kita hanya peduli dengan diri kita sendiri ya. Tanyakan pada diri kamu sendiri, kenapa aku bisa melakukan hal tersebut, kenapa aku bisa begini, kenapa aku bisa begitu, apa yang bisa aku pelajari dari hal ini, apa yang bisa aku dapetin, apa sih manfaat yang bisa aku dapetin, terus apa yang bisa aku lakuin supaya bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. ya. Next, mulailah belajar menjadi super terutama bagi diri kamu sendiri.
banyak nih, misalnya kita jomblo nih ya, kita nggak punya pacar. Jangan berpikiran, wah nggak ada nih yang bisa nyemangatin kita. Padahal kita tuh ada diri kita sendiri, gitu kan. Jadi Love yourself. katakanlah, ya bener banget. Jadi kita itu harus sering berkomunikasi sama diri kita sendiri. Kayak kita itu mengucapkan suatu mantra gitu, atau kata-kata yang positif gitu ke diri kita sendiri. Kayak misalnya kita kayak gini, terus kita mengatakan, terima kasih banyak, kamu udah bertahan sampai saat ini, kamu luar biasa, kamu pintar, kamu cantik, kamu worth it loh buat berteman dengan siapapun gitu. I'm proud of you. Tuh, tuh, itu sih. Terakhir nih, terakhir banget. Buat dan tetapkanlah batasan. Belajarlah menolak hal-hal yang di luar toleransi atau di luar kapasitas kita ya teman-teman. Jangan misalnya ada nih teman kita yang ngajak kita buat jalan-jalan. Padahal kita ada janji dengan teman kita yang lain. Karena kita berpikir, wah nanti kalau misalnya aku nggak ikut, aku bakal diomongin nih sama teman aku yang itu. Kalau misalnya aku nggak ikut liburan, kapan lagi aku bisa liburan ya kan? Padahal kita tuh udah janji tuh. Pertama-tama jangan jadi orang yang nggak enakan. Meski jadi orang nggak enakan itu bagus, tapi jangan sampai itu membuat diri kita itu jadi terbebani gitu. Kita yang capek gitu kan, melakukan dua hal sekaligus dalam satu waktu, itu bakal membuat kita itu gampang capek. Gak apa-apa, it's okay gitu. Banyak yang bakal kecewa gitu sama penolakan kita, misalnya dengan kita menolak, kita nggak bisa ikut gitu kan. Tapi mulailah belajar buat menerima itu. Pasti akan ada orang yang nggak suka sama kita, sebaik apapun kita, se apa ya, pokoknya sejujur apapun atau sebaik apapun kita ke orang lain, belum tentu orang yang kita baikin juga bersikap baik kepada kita. Belajarlah buat menghadapi rasa takutmu akan ketidaknyamanan atau akan kekecewaan orang lain kepada kita. Tuh, itu sih Kak Dea. Oke. Tuh. Oke. Oh iya, Ini teman-teman ada ini nggak ada kata-kata, yang mau nanya nih. ya ada yang mau nanya. Ada quote nih, menarik nih Kak Dea. Quote yang bisa disimpan Betul. atau ditulis di note dari Diana von Furstenberg. The important relationship you have with ulang-ulang. The most important relationship you have in life is the one you have with yourself. Artinya, hubungan yang terpenting yang kamu miliki di dalam hidup adalah hubungan yang kamu miliki dengan diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu bisa menerima diri kamu sendiri, bisa berkomunikasi dengan diri kamu sendiri, bisa mencintai diri kamu sendiri. Gitu. Quote-nya bagus sih, bakal mengena banget. Oke, sangat bagus quotes-nya Kak Yuspia. Jadi kita itu harus bisa mencintai diri kita sendiri, teman-teman. Jangan pernah merasa bahwa diri kita itu apa sih? Kok jadi blank ya? Gak apa-apa, fokus. Ayo deh. Ayo Kak Dea, kembali fokus Kak Dea. Enggak. Oke. Yuk teman-teman yang mau nanya, yang mau sharing nih, mungkin ada pengalaman atau apa, bisa nih langsung komen di sini, di Instagram ini. Ini Di nih, Instagram, di live. Wijaya, Kak Dea. Ini nih Kak Dea. Apa tuh? Minta tolong bacain ya. Dari Kak Ivan Wijaya tuh. Kak Yuspia, bentar. Oh, sorry, aku potong. Okay. Nanti semisal kalau misalnya ini live-nya ini end, biar nggak keulang lagi live-nya, mungkin nanti bisa di-save. Kasihan kan kalau ngulang nanti bisa save. Nanti di-share juga. Jadi ya itu langsung share aja. Juga. Nanti pas setelah misalnya end, tiba-tiba end, langsung share aja nanti. Karena ada di sana pilihannya.
Oke, lanjut. Oke, makasih Kak Dea sarannya. Sama Ini Rizwa. minta tolong nih dari Kak Ivan Wijaya nih. Aku yang bacain apa Kak Dea nih yang bacain? Masalahnya di sini mana? Oh, enggak. Ini yang mana ya? Kok nggak ada ya di aku nih pertanyaannya? Cuman ada dari Masa Kak sih Andre nih. Ini cuma dari Kak Andre. kelewat kah? Ini di mana sih tempat? Nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah, aku aja yang bacain ya. Berhubung pembahasan tentang berpikir optimis, tips and trick biar tetap berpikir optimis dong kak. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, mari kita membahas tentang itu. Bagaimana caranya? Oke, pertama-tama caranya itu adalah kita itu menerima keadaan dulu ya, teman-teman. Kita itu harus bisa menerima keadaan di mana situasi yang kita alami sekarang ini. Kita itu harus bisa memilah dulu kita kondisi yang sekarang ini. Kita harus bisa menerima keadaannya dulu. Ya, mana nih lagi? Oh iya, di sini tadi kan Oke. aku udah bahas tentang mindfulness nih Kak Dea. Terakhir nih, Oke. berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Ivan Wijaya. Mindfulness nih. Mungkin ada teman-teman yang tahu mengenai apa itu mindfulness. Boleh komen dulu. Mindfulness, apa itu? Apakah mindfulness itu seberapa pentingkah mindfulness? Ya, siapa yang tahu mindfulness itu apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Yuk, aku nggak tahu ya. Oke, teman. Oke, Ada mungkin yang bisa tahu? langsung dijelasin aja nih. Ya. Oke, mindfulness itu seperti cara kita melatih diri sendiri supaya kita itu bisa memfokuskan, memusatkan perhatian kita terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi saat ini. Misalnya nih, kita itu menaruh perhatian yang benar-benar fokus nih, benar-benar kita itu merhatiin apa yang kita sedang kerjakan sekarang ini. Bukan fokus mengenai masa yang akan datang, atau mungkin masa yang udah berlalu, yang udah pass away gitu kan. Apa sih tujuannya itu melakukan mindfulness? Tujuannya itu dengan kita berlatih mindfulness, kita itu bisa menenangkan pikiran kita, teman-teman. Nah, manfaatnya itu bisa menghilangkan stres karena membuat kita itu kembali fokus dan menghargai apa yang sedang kita miliki sekarang. Ya, kita bisa dibilang itu apa yang kita punya sekarang itu harus kita syukuri karena belum tentu orang itu orang itu belum tentu punya juga apa yang kita miliki sekarang gitu. Jadi di luar sana itu pasti banyak yang pingin apa yang kita punya sekarang ini. Terus dapat meredakan rasa sakit. Kenapa bisa meredakan rasa sakit? Oke, diperkuat dengan penelitian dalam Journal of Neuroscience yang menemukan bahwa hanya dengan 80 menit saja melakukan mindfulness dapat meredakan rasa sakit hampir setengahnya. Wah, luar biasa sih. Jadi emang besar banget nih manfaatnya kita itu mindfulness, ya kan? Manfaat lainnya itu kita bisa meningkatkan suasana hati kita. Para peneliti juga mengamati bahwa berlatih mindfulness dapat memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan tidak emosional dalam segala hal atau setiap masalah yang dihadapi. Karena gini nih teman-teman, kalau kita sekarang bisa bersikap tenang, pasti mood kita juga bakal baik gitu, bakal mengalir aura positif di dalam tubuh kita ya kan. Beda kalau misalnya kita itu bawaannya itu terburu-buru gitu kan, itu gitu kan. Jadi kita itu gampang cemas gitu kan, jadinya gampang udah buat ngalir aura negatif dalam tubuh kita, ya nggak sih?
Ya, betul. Nah, ada Terus dapat pertanyaan nih, Kak Yus. Kak Yusvia, ada mm, pertanyaan nih dari Kak Andre. oke. Belum sempat kebaca nih tadi. Iya, Gimana di sih? awal aja. Mm. Gimana sih cara buat kembali optimis buat ngejar plan yang sudah terencana sebelum pandemi ini? Oke, tadi sebelumnya kan udah dijelaskan bahwa kita itu harus menentukan goals kita dulu, guys. Bentar ya, Kak Sroli ini, bentar dulu. Satu-satu. Oke, teman-teman. Jadi kan tadi itu udah dibahas tentang kita itu harus pertama itu harus menetapkan dulu goals kita, tujuan kita di awal itu mau apa gitu. Terus kita harus gini nih, dengan kita mindfulness itu kita itu juga melatih fokus kita. Um, Kalau kita misalnya terlalu sumpek nih kan, terlalu banyak beban nih, jadi kita itu menurun nih, apa namanya, um, bentar, menurun nih, apa sih namanya, pokoknya di dalam diri kita itu minat kita itu jadi turun kan. Nah, kita itu ambil waktu sejenak gitu kan, ambil waktu sejenak buat beristirahat, it's okay gitu, it's okay buat istirahat sejenak dulu, mengistirahatkan aktivitas kita. Baik, terakhir nih ya, cara biar kita bisa mindfulness. Oke, okay. Cara kita biar bisa mindfulness. Gimana sih caranya? Pertama itu kita harus tetapkan niat kita. Menetapkan niat kita bisa membuat kita menjadi fokus nih teman-teman. Apalagi sudah bisa menentukan tujuan di awal itu mau apa sih, mau ngelakuin apa sih, terus rencana-rencananya itu bakal seperti apa gitu ya kan. Terus yang kedua itu lakukanlah meditasi ya. Kalau misalnya kalian teman-teman belum pernah melakukan meditasi, it's okay, kalian bisa mencobanya. Ambil waktu luang teman-teman sebentar, entah itu di pagi hari atau di malam hari. Tapi kalau aku tuh biasa fokusnya itu di malam hari, tengah malam. Jadi lebih tenang, lebih hening gitu kan, lebih mampu buat fokus buat meditasi gitu. Bisa di pagi hari sebelum beraktivitas juga bisa. Kalau belum ada yang tahu gimana sih meditasi itu, bisa cek di YouTube ya, atau di beberapa aplikasi yang ada tuh buat melakukan meditasi itu seperti apa. Terus yang ketiga itu latihan mindfulness dengan mendoakan orang lain nih. Ini luar biasa banget sih menurut aku. Dengan kita mendoakan orang lain, dengan kita mendoakan kebahagiaan orang lain, itu bisa melepas aura negatif kita. Meski awalnya kita itu kayak, ih apaan sih, buat apa sih aku doain orang itu gitu. Buat apa sih aku doain kebaikan buat orang itu. Tapi setelah aku praktikin beberapa waktu yang lalu sampai saat ini, dengan aku mendoakan seseorang yang aku nggak suka, aku mendoakan orang yang aku benci, itu tuh bisa mengeluarkan aura negatif gitu. Aku kayak, ya Allah gitu kan, atau semoga orang itu sukses, semoga orang itu sehat selalu, semoga orang itu bahagia. Itu tuh bakal apa ya, kayak membuat mindset kita itu, oh aku doain orang lain bahagia, tapi aku belum bahagia gitu. Itu bisa memacu um, buat kita bisa bahagia juga sih dengan mendoakan orang lain, apalagi orang yang nggak kita suka. Betul. Terus yang keempat, cara biar mindfulness itu kita itu mencoret-coret atau melukis. Sekarang ambil kertas deh, atau nanti ambil kertas, ambil pulpen, kita coret-coret, kita melukis apa saja, bebas ya, nggak harus yang bagus-bagus banget. Yang penting dengan kita mencoret-coret itu kita mengeluarkan tekanan yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita gitu, agak sedikit berkurang gitu kan, dengan kita mencoret-coret kertas itu. Jangan khawatir hasilnya itu mau bagus atau enggak. Hey, kita nggak sedang ikut lomba melukis kan, jadi jangan khawatir
hasil coretannya itu mau bagus mau enggak itu terserah, yang penting kita udah mengeluarkan unek-unek kita, mengeluarkan sebagian tekanan kita buat dilampiaskan ke kertas. Terus yang kelima itu kita mencari udara segar nih. Kita itu istirahat sejenak dari gadget kita, dari handphone kita buat keluar dulu. Entah mau keluar rumah atau di jendela, kita itu perhatikan udara itu, kita perhatikan suara-suara, kita menikmati udara yang mengembus ke kulit kita. Tuh, yang keenam cara biar bisa mindfulness itu fokus melakukan satu hal dalam satu waktu gitu, teman-teman. Kalau misalnya kita itu baik sih kadang sebagai ibu rumah tangga nih, kelak kalau kita jadi ibu rumah tangga kan pasti kita bakal dituntut buat melakukan multitasking atau melakukan segala sesuatu itu double gitu. Padahal baiknya itu kita melakukan sesuatu itu satu hal dalam satu waktu biar cepat selesai dan kita itu bisa fokus. Yang kedelapan, yang ketujuh, seduh teh atau kopi ya teman-teman. Jangan berpikiran kalau kita itu nyeduh teh itu kita kehabisan waktu, enggak. Padahal kita itu masih punya banyak waktu, jadi nggak ada salahnya buat kita istirahat sejenak, buat kita bersantai dulu, menikmati apa sih yang ada di sekeliling kita supaya kita bisa menumbuhkan rasa simpati dan empati kita di sekeliling, biar kita menjadi orang yang bersimpati, biar kita nggak jadi orang yang I don't care gitu dengan sekeliling kita. Aku nggak peduli dengan sekeliling aku, misalnya mau kayak gimana pun aku nggak peduli. Jangan ya teman-teman, kita harus menumbuhkan rasa empati dan simpati kita gitu. Dan yang terakhir nih kayaknya masih banyak nih masih banyak ya cara untuk melatih mindfulness ya teman-teman. Latihan mindfulness itu dengan memandang langit, seperti tadi kita ambil jeda waktu sejenak buat keluar rumah memandang langit-langit sambil kita merenung apa sih yang udah kita capai saat ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang membuat saya bakal bisa lebih baik lagi. Terus ubah tugas rumah tangga menjadi istirahat mental nih. Jangan mengira kalau kita melakukan tugas rumah, menyapu, mengepel, semuanya itu menjadi sebuah tekanan bagi kita. Enggak, kita itu bisa mengubahnya menjadi istirahat mental. Kita bisa menyuci sambil bernyanyi, mengepel sambil menari, maybe itu sih. Terus latihan mindfulness dengan membuat jurnal nih. Coba teman-teman setiap harinya itu catat 3 hal terbaik yang teman-teman itu alami hari ini. Tuh kan. Catat di sebuah kertas, itu bisa dijadiin jurnal dan kita bisa baca 2 atau 3 tahun ke depannya. Kita kembali membuka jurnal kita kembali membuat baca, pasti bakal ini sih senyum-senyum sendiri gitu. Kita istilahnya mengulang waktu dengan kita membaca bacaan jurnal kita. Dan terakhir banget nih teman-teman, jauhi apapun yang membuatmu cemas dan khawatir. It's okay kamu misalnya teman-teman itu nggak suka nih sama orang. Kita lihat orang di media sosial itu, kita lihat story-nya itu, wah orang itu senang terus ya, wah orang itu jalan-jalan terus ya, dan di sana itu membuat kita cemas gitu, kok aku nggak kayak dia sih gitu. Padahal kita nggak tahu, ya kan? Padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya dihadapi orang itu. Belum tentu yang kita lihat senang-senang, di balik itu semua beneran senang kan, bisa jadi mereka itu hampir stres, hampir apalah istilahnya, hampir depresi gara-gara banyak tugas, gara-gara masalah hidup, makanya dia itu jalan-jalan, makanya dia cuman share di story-nya itu untuk kesenangan aja gitu, masalahnya dia simpan sendiri. Benar nggak Kak Dea? Betul, benar sekali guys ya. Pasti sepertinya saya seperti itu. Oke. Sepertinya saya tidak tahu. Oke. Ini dari Kak Asroli nih, satu lagi, ketika udah optimis tapi ada seorang yang bikin mood hancur, misalnya yang dialami teman saya ketika mau konsul skripsi tapi terjadi permasalahan hubungan. Nah, apakah teman saya
harus putusin pacarnya agar optimis mengerjakan skripsi apa gimana? Dari Kak Dia dulu nih, bisa dijawab pertanyaan dari Kak Soli. Waduh, berat ya. Masalah suatu Coba nih, hubungan. gimana? Menurut menurut saya, ketika kita sedang melakukan sesuatu hal yang besar masa depan kita, dan mungkin ada seseorang yang ngebuat kita tuh kecewa, bisa jadi nih, tergantung masing-masing sih ya. Ada yang menyelesaikan masalah dan mencari solusinya, ada yang menyelesaikan masalah dan mencari solusinya, ada juga yang tidak menyelesaikan masalah dan langsung mengambil keputusan. Tergantung dari pribadi diri sendiri sih, tipe orang yang kayak gimana. Mau apakah orang tersebut tipe orang yang menyelesaikan dulu atau malah memutuskan hubungan seperti itu. Oh, ini berat banget ya tentang relationship. Oh my god. Kayak sendiri gimana Oke, nih? jadi tadi Kayak sendiri. jadi tadi itu kayaknya pertanyaannya kepotong deh Kak Dea. Di atas tadi Kak Asroli bilang kalau gimana sih cara kita biar mood kita itu kembali baik gitu. Misalnya yang dialami teman saya ketika mau konsul skripsi, kurang atas nih. Tentang skripsi saya, jadi untuk pertanyaan saya mengenai pemikiran optimis, bagaimana cara menghadapi dosen yang hanya diam saja saat saya konsul skripsi, ngomong nggak hanya sekedar coret-coret saja. Menarik nih, karena kan saya juga belum menghadapi gimana skripsian, jadi menurut pendapat saya aja ya. Pertama itu penting adanya komunikasi sih. Gimana Kak Dea? Komunikasi kan? Penting banget kan adanya komunikasi. Komunikasi dalam hal apa? Tergantung Dalam komunikasi dalam nih, hal apa dulu. Dalam dosen dengan mahasiswa kah? ya soalnya Kak Asrol ini nanya gimana cara menghadapi dan berpikir optimis ketika menghadapi dosen yang hanya diam saja saat konsul skripsi. Karena kita belum menghadapi skripsi, jadi gimana nih? Yang Um, pikir optimis mungkin menurutku ya. Mungkin gimana Kak dengan Dea? kita itu ya kembali ke itu enggak sih yang kayak Yusfia jelasin mengenai apa? Itu yang tadi Mindfulness ya? ya mindfulness. Itu kan bisa tuh kita itu Ya, melakukan kan. intinya kita itu bilang pada diri sendiri aja sih. Soalnya kalau misalnya ngebahas tentang dosen ya, sepengalamanku itu ya kita nggak bisa nggak sih ngebuat dosen itu mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang harus bisa mengatasi di hal masalah tersebut itu kita optimis, cara berpikir, mindset kita ubah lagi. Gimana cara merubahnya? Kita melakukan sesuatu hal yang bisa ngebuat cara pandang kita cara pandang kita terhadap sesuatu hal itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bener nggak sih? Kayaknya Bener dia banget paham Kak Dea. ya. Aku paham kok. Jadi kan ketika kita menghadapi dosen, di sini kan kita melakukan konsul skripsi, di mana berarti kita kan yang butuh untuk bertemu dengan dosen ya kan. Jadi ketika kita sedang dalam suasana yang nggak baik, mood kita lagi nggak bagus gitu, kita tunda dulu aja ketemu sama dosen, karena kalau kita dalam keadaan capek atau kita moodnya nggak baik terus kita ketemu sama dosen, nanti dosen yang menjelaskan mengenai skripsi kita itu merevisi kita, itu kita bakal jadi sensitif, padahal dosennya itu biasa-biasa aja nyampeinnya ya kan. Tuh itu sih. Betul. Dan itu memang salah satu hal yang membuat kita kesal dengan dosen. Iya sih.
kadang kan kalau kita mau konsul suatu hal nggak cuma skripsi, maybe mungkin suatu event yang itu kita itu membutuhkan dosen sebagai narasumber atau tamu undangan yang kita undang dalam acara tersebut. Kadang juga kita tuh pas udah chat misalnya mau bilang jadwal ini, mau ngatur jadwal hal-hal segala macam, bahkan itu cuma dirit doang. Ya kembali lagi kita yang butuh Bener. kan, jadi kita gimana cara kita itu bisa mendekatkan diri pada dosen, dan juga cara berpikir kita bahwa kita bisa loh buat ngedapetin hati dosen itu, walaupun emang kemungkinan kecil sekali kemungkinannya, Mm-mm. tapi ya mindset kita yang perlu diubah supaya kita tetap berpikir positive thinking. Intinya tetap Bener. berpositif thinking aja. Karena kalau negatif thinking, apalagi sampai overthinking, itu tuh jatuhnya bakalan kena ke mental. Bener nggak, Kak Yus? Bener banget yang disampaikan sama Kak Dea. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing nih. Aku sampai kehabisan suara. Tadi sempat ngulang juga kan. Udah Iya, panjang betul. lebar, udah hampir setengah jam kayaknya ya. Itu kepotong, berhenti sendiri gara-gara sinyal. Betul-betul. Nggak sempat ke save ya. Yuk, teman-teman yang mau nanya atau yang mau curhat nih, mungkin itu kayaknya Kak Asroli sedang mengalami masalah ya. Makanya itu sepertinya sedang mengalami salah nih. Mungkin bisa curhat nih sama Kak Yusvia ini. Yuk, curhat yuk. Mungkin bisa ke Curhat Kak dong. Dea juga ya. Em, Tujuan kalian kuliah untuk apa? Maaf ya teman-teman, jadi kan jangan terlalu jauh dari topik ya. Kita kan berpikir optimis, kita ke optimisme, kita membahas tentang berpikir yang positif atau gimana caranya. Tadi kan udah dijelasin apa itu mindfulness juga, gimana cara kita belajar mindfulness, dan mindfulness itu bagus banget loh kita aplikasikan buat diri kita sendiri. Intinya mindfulness itu merujuk ke me time ya. Lebih ke me time. Ya, benar juga sih. Mindfulness itu membuat kita itu fokus terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini. Nggak memikirkan masa depan atau nggak memikirkan masa lalu. Masa yang Jadi, ya sekarang. udah kita aja. Saat ini tuh kita misalnya ngelakuin apa. Misalnya kita mindfulness buat makan nih. Kita makan, kita baca doa sebelum makan, kita nikmati nih setiap sesuap nasi gitu. Karena kan alhamdulillah. Karena kan kita itu kalau kita makan itu nggak hanya buat diri kita menjadi kenyang, nggak hanya memuaskan rasa lapar kita, tapi dengan kita makan, kita juga memberi tenaga tenaga kepada tubuh kita gitu, biar kita bisa beraktivitas itu lebih maksimal. Nggak hanya sebatas buat kita makan buat nggak lapar gitu, buat ya udah kita makan biar kenyang, enggak. Jadi kita juga mindfulness itu dengan cara kita menikmati setiap suapan nasi kita nggak nggak apa namanya, nggak fokus terhadap gadget kita, jadi ya udah kita nikmati aja kita makan gitu, gitu sih. Siapa nih yang masih bergabung? Oke, yuk kakak, ya teman-teman yang di Ayo sini apa nih teman-teman yang mau bertanya lagi nih? sharing. Terakhir sebelum kita end live pada malam hari ini tentang psikoedukasi, ada yang mau Yuk, bertanya? last question, Yes, last ada question. yang gak apa-apa kalian kalau mau sharing. Ya, kalau mau sharing mungkin ada pengalaman nih, kalian itu pernah nggak bisa berpikir optimis ketika mengejar suatu goal atau gimana? Bisa nih sharing, kita sharing-sharing, kita itu sharing santai di sini kayak live-live biasanya, nggak terlalu formal lah, biasa. Benar teman-teman, Yuk aku mau teman-teman. gak ada nih, 1 menit lagi nih, masih ditunggu nih. Siapa Oke. yang mau sharing atau bertanya? Gak apa-apa, misalnya mau sharing tentang pengalamannya selama pandemi ini, apa yang udah dilalui, gak apa-apa.
Tulis Oh, aja di aku kolom aku komentar. mau aku mau sharing nih, kayaknya aku nih yang bakalan Wow, sharing. menarik. Ayo, Kak Dea, sharing Itu gimana? jatuhnya ke mental sih sebenarnya. Itu jatuhnya ke mental. Hai, Kalau Rahel. kalau berpikir optimis, ya aku bukan termasuk orang yang ya ya kayak gitu. Pernah suatu hal, satu eh, satu hari lah. Satu hari itu aku itu dihadapi dengan situasi yang benar-benar ngebuat bukan sekedar mood yang hancur, pikiran pun juga hancur di sini. Dimana di sana itu aku di satu sisi masalah kuliah, di sisi lain ada masalah di Hubungan. keluarga, ada Mhm. masalah juga di masalah maybe my relationship. Aha. Di situ tuh ngebuat satu masalah itu jadi satu, dan itu tuh yang No, mengupas gimana? satu Mhm. satu waktu, terjadi dalam satu waktu, dan itu Heeh. benar-benar ngebuat pemikiran kita itu kacau, bener nggak sih? Dan dengan pemikiran kacau itu masuk ke mental mental kita jadi terganggu, dan itu aku sempat pada saat itu berpikir buat untuk pergi ke psikolog. Heeh. Itu aku pernah, ya ampun, sampai 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 benar-benar aku itu udah nggak tahu harus gimana, karena emang udah buntu, nggak ada jalan keluar, kayak nggak ada jalan keluar, kayak jalan keluar satu-satunya itu maybe end. Oh my God. Itu Wow. pernah, coba I bayangin feel dah. you. Kak. I feel Ya you. tuh, dan itu kayak yang Kak Hmm. Yusuf tadi itu kan, Betul. kalau oh my god, I'm so sad guys. It's okay, it's okay, it's okay, it's No, no, okay. no, no, no. It's okay. I'm It's not here that for sih. you. Mhm. Kok jadi sesi curhat ya bun di sini? Gak apa-apa. Gak apa-apa, masih ada. Ya kayak gitulah. Dan setelah itu, tapi dengan seiring berjalannya waktu, tentunya pikiran positif itu bakalan timbul dengan dengan berjalannya waktu juga kan Kak Yusfi ya. Nggak tiba-tiba pikiran positif yang apa sih, maaf terbata-bata, yang awalnya orang yang overthinking, maybe yang negatif, yang always negative thinking, itu suatu saat dengan waktu yang tepat mungkin bisa berpikir positif, tentunya dengan diri kita sendiri. Kita yang mengatur, kita yang bisa mengatur diri kita untuk bisa berpikir positif dan juga berpikir Right. optimis, apalagi di era pandemi kayak gini. Kayak gini pasti itu Bener. bakalan ada kendala-kendala yang ngebuat uh, pikiran optimis kita itu terganggu, dan malah ngebuat kita itu lebih ke insecure terhadap diri sendiri. Itu pengalamanku, dan juga sebuah apa sih, bukan edukasi sih sebenarnya, uh, untuk menjadikan pembelajar untuk orang lain, bahwa gak setiap saat kita itu yang emang awalnya orang-orang yang emang benar-benar orang yang overthinking atau negative thinking itu nggak bisa berpikir positif terhadap suatu hal. Aku cuma mau ngasih tahu itu. Terus untuk Kak Yusvia, mungkin gimana nih pendapatnya tentang pengalamanku yang tadi tuh? Mungkin bisa Oke. nih di-share. Uh, Um, aku kayak gimana? baik. Menarik ya pengalamannya Kak Dea itu. Jadi aku simpulin itu Kak Dea pernah ngalamin sesuatu yang benar-benar dalam satu waktu masalahnya itu jadi satu gitu. Ada bermacam masalah dan terjadinya itu dalam satu waktu ya kan. Jadi membuat kayak aduh bener-bener sumpek bener-bener suntuk gak tahu harus gimana lagi. Ya nggak sih Kak Dea kayak gitu ya kan. Dan Kak Dea sempat pingin pergi ke psikolog ya. Perlu diluruskan lagi di sini ya teman-teman. Pergi ke psikolog itu bukan berarti dan belum tentu kita itu gila. Justru dengan kita pergi ke psikolog, ke ahli profesional, kita itu bisa mendapatkan saran dari mereka, bisa lebih bercerita tanpa kita itu dijudge ya kan.
Karena aku belum pernah ke psikolog sih, tapi aku pernah dengar cerita teman aku kalau misalnya pergi ke psikolog itu membuat dia itu jadi lebih terbuka pikirannya gitu, lebih ke mengenal dirinya sendiri itu lebih baik gitu. Itu sih teman-teman yang perlu diluruskan. It's okay kita pergi ke psikolog, ke ahli profesional, bukan berarti kita itu sedang gila, bukan berarti kita itu benar-benar depresi atau yang semacamnya. Justru kita ke psikolog itu karena kita mengalami suatu hambatan atau masalah yang kita itu nggak bisa selesaiin sendiri. Jadi kita membutuhkan orang yang ahli di bidangnya. Tuh sih. Ya, betul betul. Perlu disimpulkan juga bahwa jangan bermain-main dengan mental seseorang karena kita nggak tahu nih orang itu punya mental itu kayak gimana, dan jangan pernah menyepelekan atau mengemas suatu hal yang candaan yang bulian dikemas dalam bentuk candaan, karena sering banget nih kita itu ngedengar candaan yang mengarah ke bullying, padahal sebenarnya itu tuh masuk ke dalam bullying. Benar nggak sih kayak ya? Dan itu juga apalagi nih Ya, nyambung sama tema kita yang pikir optimis. Pernah ada suatu pengalaman, bukan aku sih, ada seseorang kayaknya kapan itu tuh dia itu akan melakukan suatu goals, dia tuh mau mencapai suatu goals, dan ada seseorang yang kayak ngejudge dia nih, kamu kamu bisa nggak, kamu kayaknya impian kamu itu terlalu besar deh, nggak usah mimpi terlalu besar deh, mending mending sadar diri aja gitu. Terus dia tuh kayak tertawa, kayak menganggap hal itu sebuah lelucon, padahal itu tuh bisa bisa ke arah mental dan juga bisa apa, bisa membuat seseorang itu mempengaruhi. down. Ya, dan juga Mempengaruhi. yang awalnya orang itu berpikir optimis, optimis, Mhm. terus jadi pesimis kan? Karena Iya. karena dia kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu mental orang itu sampai mana, kuat nggak dia dari cibiran atau hal lain atau pendapat atau kritikan. Mereka mereka yang melakukan hal tersebut, yang mengemas bullying menjadi candaan itu, seolah-olah mereka itu ngerasa, kok baper sih, kok baper sih, padahal itu cuma bercanda, nggak asik nih temenannya, nggak asik nih kayak gini, nggak asik, sumpah, sorry, nggak asik nih, sorry. Itu tuh kayak gimana ya, dalam pandanganku pribadi, hal itu udah termasuk bullying loh, walaupun itu dalam circle pertemanan yang mungkin kita itu sudah saling mengenal satu sama lain maybe, tapi tetap aja itu masuk ke dalam bullying, dan kita nggak tahu mental seseorang itu sampai mana, kuat apa enggak. Mungkin dia bisa menerima dalam dalam pas tongkrongan, setongkrongan ya Kak Yusuf ya, dia bisa menerimanya, tapi belum tentu pas di rumah dia tuh nggak kepikiran, dan itu yang membuat Oh, mental dia down dan nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Jadinya itu kan mengarah apa, bisa memicu pikiran orang yang awalnya optimis jadi pesimis. Bener nggak? ya, benar banget kali ya. Teman-teman, buat teman-teman, terakhir nih aku sampein buat mari kita jaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental kita itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Tuh, kita harus sama-sama memprioritaskan kesehatan mental kita itu dengan kesehatan fisik kita. Jangan sampai salah satunya kita abaikan dan salah satunya yang kita dahuluin. Enggak, harus balance ya teman-teman, kesehatan mental dengan kesehatan fisik kita. Karena ketika kita sehat mental, ketika kita sedang sakit secara fisik ya misalnya, terus mental kita bagus nih, mental kita sehat, di dalam diri kita itu kuat gitu kan, pasti bakal cepat sembuh gitu, karena ada dorongan yang um, membuat kita supaya cepat sehat gitu, ya nggak sih? Ya, bener banget. Oke. Ini kayaknya eh Kak Asroli nih
ini nih punya masalah nih, menurut saya mungkin kita nggak harus optimis gitu. Kenapa nih? Apakah ada masalah yang benar-benar berat di dalam hidup Kak Asrori apa gimana nih? Kita mungkin bisa next diskusi ya. Mungkin kita next diskusi tentang hubungan ya Kak Dea. Saran nih, saran untuk Kak Asroli, maybe mungkin bisa menjadi patokan. Untuk menyelesaikan suatu masalah itu kita harus mendinginkan pikiran dulu. Dan ketika kita akan melakukan penyelesaian dalam masalah, misalnya kita itu melakukan talk terhadap orang yang tempat kita bermasalah, jangan pakai emosi. Ajak seseorang itu berbicara dengan baik. Mungkin itu bisa menemukan suatu titik penyelesaian dalam suatu masalah. Itu saja. Dan buat teman-teman yang lain juga, bukan cuma buat Kak Asroli doang. Ini buat teman-teman yang lain juga dalam misalnya nih ada suatu masalah sama orang nih, misalnya aku sama Yuspia nih punya masalah. Terus aku berantem nih sama Yuspia, kita ada kesalahpahaman. Terus kita marah-marah gitu, saling mengeluarkan emosi dan macam-macam, itu nggak bakal nyelesain masalah, justru bahkan menambah masalah itu. Jadi lebih baik mendinginkan pikiran dulu, baru terus setelah itu kita bicarakan baik-baik dengan orang tersebut. Begitu teman-teman. Dan itu juga bisa berpengaruh ke mental seseorang juga kok. Masih ada berkesinambungan. Siapa tahu nanti orang yang ini, misalnya aku sama Yuspia itu tipe orang yang nggak bisa apa ini? Oh my god. Nggak bisa, bukan tipe orang yang bisa dibentak atau dilawan debat atau gimana. Bisa nanti misalnya pas emosi kita itu salah mengeluarkan kata-kata, kan bisa kena ke mental, bisa ngebuat kita down. Bener nggak sih? Itu makanya kita harus berhati-hati dalam berbicara, guys. Oke? Aduh, udah mungkin berapa? Ini udah habis nih waktunya. Makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah join. Aku ucapin terima kasih yang nggak terhingga, yang udah menonton, yang udah ngikutin dari awal sampai akhir gitu. Dan juga aku minta maaf apabila ada salah kata yang aku nggak sengaja ucapin, mungkin menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Oke, Kak Dea mungkin terakhir. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join live kami di sini, di mana tema kali ini kita itu membahas tentang berpikir optimis di era pandemi. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yuspia bisa membuat teman-teman itu bisa menambah ilmu, terutama dalam, apalagi orang suka overthinking nih. Ya, apalagi buat orang-orang yang suka overthinking atau pesimis dalam mencapai suatu goals. Semoga pas dan nonton live ini kalian tuh bisa langsung, oh ya, aku harus tetap optimis untuk mengejar goalsku gitu. Terima kasih Kak Yuspia untuk edukasinya. Iya, terima kasih banyak. Semoga next time kita juga bisa membahas mengenai hal lain dengan tema lain tentunya yang lebih menarik lagi. Buat teman-teman, ditunggu aja nih. Ya, sabar nih ya Kak Dea. Iya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Ya, benar. Atas selama setengah jam kurang lebih, maybe. Waduh, lebih malahan. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator, Nadia Arlina Alprilian, pamit undur diri, dan juga narasumber saya, yaitu Kakak Isfia Hadisti. Ya, Kak Dea, makasih. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya, dan see you next
next time untuk Ikut pembahasan edukasi. yang lebih Ya, menarik. sama. Ya, next edukasi selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Good night. Selamat Oke. beristirahat, teman-teman. Ya.